Cristiano Ronaldo bakal tinggalkan Manchester United. Sebuah klaim baru muncul terkait masa depan Cristiano Ronaldo. Penyerang Manchester United itu dilaporkan ingin cabut dari Old Trafford di musim panas ini. Ronaldo mengambil keputusan besar di tahun 2021 kemarin. Ia memutuskan untuk meninggalkan Juventus dan bergabung dengan Manchester United. Sang penyerang dikontrak selama 2 tahun di Manchester United. Jadi ia seharusnya masih membela setan merah di musim mendatang. Dilaporkan bahwa ada alasan mengapa Ronaldo ingin cabut dari Manchester United. Ini disebabkan ia dikabarkan tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Manajer baru Manchester United itu dilaporkan menginginkan ada penyerang baru yang memimpin lini serang setan merah di musim depan. Jadi ia tidak mengkehendaki keberadaan Ronaldo. Ronaldo dikabarkan sudah mengetahui situasi itu. Sehingga ia meminta sang agen, Jorge Mendes mencarikannya klub baru. Laporan itu mengklaim bahwa Ronaldo semakin membulatkan tekad untuk cabut dari Manchester United. Karena setan merah gagal lolos ke UCL, Manchester United hanya finish di peringkat 6 musim lalu. Sehingga mereka hanya berhak bermain di Liga Eropa. Ronaldo dikabarkan ogah bermain di kompetisi kasta kedua itu. Jadi ia semakin mantap untuk mencari klub baru. Bayern Munchen konfirmasikan kepindahan Sadio Mane dari Liverpool. Bayern Munchen, melalui Hasan Salihamidzic, mengkonfirmasikan bahwa Sadio Mane akan segera cabut dari Liverpool dan pindah ke Allianz Arena. Kontrak Mane di Liverpool tersisa setahun lagi. The Reds sebenarnya berniat memperpanjang masa kerja pemain Senegal tersebut, namun niatan mereka bertepuk sebelah tangan. Pasalnya Mane ternyata ingin cabut dari Liverpool pada musim panas ini. Mane kemudian dikaitkan dengan Bayern. Pemain 30 tahun itu pun disebut tertarik mencari pengalaman baru bermain di Bundesliga. Bayern Munchen kemudian dikabarkan telah melepas penawaran kepada Liverpool. Akan tetapi penawaran itu ditolak oleh The Reds. Bayern kemudian melepas penawaran kedua. Tapi Liverpool lagi-lagi menolak penawaran tersebut. Bayern akhirnya melepas penawaran ketiga yang bernilai sekitar 32 juta euro, yang bisa menggelembung menjadi 40 juta euro. Liverpool akhirnya menerima tawaran ini. Liverpool sendiri juga merelakan Sadio Mane karena ia disebut sudah meminta baik-baik untuk angkat kaki dari Anfield. Kini kepindahan Mane ke Bayern Munchen pun segera tuntas. Pasalnya Mane juga sudah menyepakati kontrak yang ditawarkan Bayern. Ia akan bermain di klub Bavaria itu untuk 3 tahun ke depan. Kepindahan Mane dari Liverpool ke Bundesliga itu akhirnya dikonfirmasikan oleh Direktur Bayern Munchen, Hasan Salihamidzic. Sang direktur sendiri langsung terbang ke Inggris untuk menuntaskan transfer striker serba bisa tersebut. Sekarang Liverpool dan Bayern tengah mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk menuntaskan transfer tersebut. Mane juga dijadwalkan untuk segera menggelar tes medis. Liverpool sendiri bergerak cepat untuk mencari pengganti Sadio Mane. Mereka sudah mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica. Ia jadi salah satu pembelian termahal Liverpool. Núñez diberi kontrak sampai tahun 2028. Di Liverpool Núñez akan memakai jersey nomor 27. Arsenal kembali rekrut lagi Eddie Nketiah. Arsenal membuat kebijakan yang cukup unik pada kontrak Eddie Nketiah. Sang penyerang sempat diumumkan masuk dalam daftar pemain yang dilepas, tapi kini resmi menekan kontrak baru. Nketiah sempat tidak masuk dalam rencana utama Mikel Arteta pada musim lalu. Pemain 23 tahun itu menjadi pilihan kedua setelah Alexandre Lacazette untuk mengisi lini serang The Gunners. Ketika performa Lacazette tidak stabil, Arteta akhirnya menjatuhkan pilihan pada Nketiah. Nketiah mencetak 5 gol pada 7 laga terakhirnya di Premier League pada musim lalu. Nketiah benar-benar jadi andalan dan pendulang gol The Gunners. Pada 10 Juni lalu, Arsenal membuat pengumuman nama-nama pemain yang resmi dilepas. Eddie Nketiah masuk dalam daftar pemain yang dilepas. Lalu, ada juga nama Alexandre Lacazette. 1 pekan setelah pengumuman itu, Arsenal membuat pengumuman lain yang justru berkebalikan. Nketiah diumumkan menekan kontrak baru. Nketiah menekan kontrak jangka panjang dengan Arsenal. Kami sangat senang Nketiah telah memperpanjang kontraknya dan sekarang kami harus mulai bekerja dan terus mengembangkan bakat dan orang hebat yang kami miliki dalam dirinya, ucap manajer Arsenal, Mikel Arteta. Eddie Nketiah bukan hanya mendapat kontrak baru. Pemain 23 tahun juga akan memakai nomor punggung baru. Dari nomor 30, Nketiah akan memakai nomor punggung 14 pada musim baru nanti. Jurrien Timber mantapkan hati tolak Manchester United. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Bek incaran mereka,
Jurien Timber dilaporkan memilih untuk bertahan di Ajax Amsterdam. Timber merupakan salah satu pemain terbaik di Ajax. Sang bek tampil perkasa di lini pertahanan juara Eredivisie tersebut. Performa apik sang bek membuat Erik ten Hag ingin memboyongnya ke Inggris. Sang manajer menilai bek 22 tahun itu bakal memberikan kontribusi yang besar bagi lini pertahanan mereka. Dilaporkan, United akan gagal mendapatkan jasa Timber. Sang bek memutuskan untuk bertahan di Ajax Amsterdam. Laporan itu mengklaim bahwa Timber awalnya ingin pindah ke Manchester United. Namun ia berubah pikiran saat berdiskusi dengan Louis van Gaal, manajer timnas Belanda itu memberikan sang bek anti-anti. Bahwa jika ia mau bermain di Piala Dunia 2022 maka ia harus bermain reguler. Masalahnya, Timber tidak mendapatkan jaminan jam bermain oleh Ten Hag, terutama karena ia masih memasuki masa adaptasi dengan EPL. Jadi ia memilih untuk bertahan, ia meminta maaf tidak bisa pindah ke Manchester United. Ia enggan gagal ke Piala Dunia, jadi ia memilih untuk bertahan di Ajax. Sang bek dikabarkan masih membuka pintu untuk pindah ke Manchester United di masa depan. Keputusan Timber untuk tidak pindah ke Manchester United membuat Setan Merah harus mengalihkan radar transfer mereka. United dilaporkan akan mencoba mendatangkan Pau Torres dari Villarreal. Raheem Sterling dapat minat serius dari Chelsea. Chelsea berminat merekrut Raheem Sterling musim panas ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, minat Chelsea terhadap pemain depan Manchester City itu terbilang serius. Masa depan Sterling di Etihad Stadium diragukan seiring kesuksesan Manchester City memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Terlebih lagi, pemain 27 tahun itu sebelumnya sudah mulai kesulitan mendapatkan tempat di skuad racikan Josep Guardiola. Sterling sempat dikaitkan dengan Arsenal, tapi minat lebih serius sepertinya datang dari klub London lainnya. Klub itu adalah Chelsea, yang disebut-sebut bakal melepas Romelu Lukaku. Lukaku dikabarkan akan kembali ke Inter Milan setelah hanya satu musim memperkuat Chelsea. Oleh karena itu, Chelsea pun melirik Sterling untuk menjaga supaya lini serang mereka tetap kompetitif. Mereka benar-benar mempelajari kemungkinan ini. Belum ada negosiasi antara Man City dan Chelsea. Saat ini, belum ada pembicaraan langsung, tapi ada minat dari Chelsea terhadap situasi Sterling. Sterling sudah 7 musim memperkuat Manchester City. Selama ini, dia telah mencetak 131 gol dalam 339 penampilan untuk Manchester City di semua kompetisi. Maurizio Sarri tolak Juan Mata gabung Lazio. Lazio punya kesempatan untuk mendapatkan Juan Mata dari Manchester United secara gratis. Namun, sang pelatih Maurizio Sarri menolaknya. Kontrak Mata bersama Manchester United akan habis pada 30 Juni 2022. Gelandang serang Spanyol itu sudah dipastikan akan hengkang dari Old Trafford. Selama bermain bersama Manchester United Mata mencetak 51 gol dalam 285 penampilan. Bisa mendapatkan pemain sekelas Juan Mata sebagai free agent bisa dibilang sebagai sebuah keuntungan. Namun, bagi Sarri, rupanya tidak demikian. Sarri menganggap Mata tidak cocok dengan skema permainannya. Dengan kata lain, Mata tidak bakal mendapatkan tempat di skuadnya. Sarri bilang tidak, maka Lazio pun batal bergerak. Paulo Dybala datang, Inter Milan bakal pakai formasi 3-4-1-2 musim depan. Simone Inzaghi mungkin akan merombak wajah Inter Milan pada musim depan. Sebab, Inter akan mendatangkan sejumlah pemain baru yang berpotensi membuat Inzaghi memakai sejumlah taktik baru. Inzaghi mulai melatih Inter Milan pada awal musim lalu. Inzaghi mewarisi skuad peninggalan Antonio Conte, namun, ada beberapa adaptasi yang dilakukan. Posisi Romelu Lukaku digantikan Edin Dzeko. Lalu, ada Hakan Calhanoglu dan Denzel Dumfries yang menggantikan Christian Eriksen dan Achraf Hakimi. Inzaghi gagal mempertahankan Scudetto yang diraih Inter bersama Conte. Kini, sejumlah perubahan disiapkan Inter untuk bersaing pada musim depan. Inter Milan cukup sibuk di bursa transfer awal musim ini. Andre Onana akan bergabung dari Ajax Amsterdam. Kesepakatan dengan sang kiper sudah dicapai sejak lama. Lalu, ada Henrikh Mkhitaryan yang datang dari Roma. Mkhitaryan merapat ke Inter Milan dengan status free transfer alias gratis. Mkhitaryan akan menjadi pesaing bagi Hakan Calhanoglu untuk peran gelandang serang. Selain dua nama di atas, Inter Milan kini juga tengah mengupayakan transfer Romelu Lukaku dari Chelsea dan Paulo Dybala yang berstatus tanpa klub. Inter menegosiasikan peminjaman Lukaku dari Chelsea. Belum ada kata sepakat, tetapi Lukaku ingin pindah ke Inter.
Sementara, Dybala, dia juga ingin membela Inter. Tapi, ada beberapa aspek yang belum disepakati dengan Inter. Duet Lukaku dan Lautaro terbukti sangat padu dan menjadi tulang punggung Inter pada era Conte. Sementara, akan sangat aneh jika Inter mendatangkan Dybala untuk duduk di bangku cadangan. Dybala bisa memainkan peran sebagai trequartista, di belakang duet Lukaku dan Lautaro. Formasi ini bisa mewadahi potensi yang dimiliki para pemain depan Inter. Tapi, Calhanoglu dan Mkhitaryan mungkin akan menjadi korbannya. Calhanoglu dan Mkhitaryan bukan tipe gelandang murni. Mereka lebih kuat dalam aspek menyerang daripada bertahan. De Jong alot, Manchester United beralih ke Adrien Rabiot. Manchester United dilaporkan mencari alternatif baru dalam perburuan gelandang mereka. Setan Merah kini dilaporkan mengincar jasa Adrien Rabiot dari Juventus. Manchester United sudah dipastikan akan membeli gelandang baru. Salah satu prioritas transfer Manchester United adalah gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Namun transfer ini cukup rumit sehingga MU mulai mencari alternatif lain. Menurut laporan, Erik ten Hag tertarik untuk merekrut Rabiot. Ia percaya sang gelandang cocok dengan gaya bermainnya. Pemain timnas Prancis itu perlahan tapi pasti mulai menjadi andalan di Turin. Musim lalu ia turun sebanyak 45 kali di tim utama Juventus. Ten Hag menilai permainan Rabiot tergolong cukup apik. Jadi ia menilai sang gelandang bisa jadi alternatif yang bagus untuk United. Kans United menggaet Rabiot cukup besar. Karena Juventus siap melepaskannya di musim panas ini, situasi ini disebabkan kontrak sang gelandang habis di tahun 2023. Sejauh ini belum ada kata sepakat antara Juventus dan Rabiot terkait kontrak barunya. Manchester United juga tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk mengangkut Rabiot, cukup dengan tebusan 15 juta euro saja, sang gelandang bisa dibawa ke Old Trafford. Resmi, Shin Tae-yong tetap latih timnas Indonesia U19, U23 hingga senior. Shin Tae-yong akan tetap melatih timnas Indonesia U19, U23 hingga senior. Itu diketahui dari pernyataan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan diskusi dengan para exco PSSI dan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kabar ini jadi angin segar untuk pencinta sepak bola Indonesia yang sejauh ini sangat puas dengan kinerja Shin Tae-yong. Seperti diketahui, PSSI sebelumnya memiliki rencana agar Shin Tae-yong melatih tim U19. Hal tersebut dilakukan agar pelatih asal Korea Selatan itu lebih fokus dalam memoles tim besutannya. Selain itu, lazimnya dalam sepak bola modern, satu pelatih memang hanya menangani satu tim. Oleh sebab itu, PSSI sempat berencana mengurangi tanggung jawab Shin Tae-yong. Namun, wacana tersebut urung terjadi. Sebab, PSSI telah menetapkan bahwa Shin Tae-yong tetap melatih timnas Indonesia U19, U23 hingga senior. Ternyata Shin Tae-yong tetap menyanggupi untuk memegang 3 tim. Alasannya untuk kesinambungan di semua level kelompok umur, kata Iryawan. Kami lalu diskusikan dengan exco PSSI soal alasan yang bersangkutan. Akhirnya saya memutuskan Shin Tae-yong tetap menangani tim U19, U23, dan senior, ungkapnya. Shin Tae-yong merupakan harapan baru bagi masyarakat tanah air. Apalagi, dia perlahan mampu membawa performa timnas Indonesia meningkat meski belum ada gelar yang disumbangkannya. Namun, baru-baru ini, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Selain itu, secara perlahan, juru taktik dari negeri ginseng itu juga membawa peringkat timnas Indonesia naik. Kini skuad Garuda ada di ranking 155 FIFA.